Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai usaha bisnis Sazia atau pengharum ruangan organik. Kelompok 9 sendiri beranggotakan yang pertama Aldi Purna dengan NIM J0313201019. Kemudian ada Alia Fauzia dengan NIM J0313201010. Kemudian ada Gibran Aurel dengan NIM J0313201071. Kemudian ada Gilang Zulfi dengan NIM J0313201106. Dan Syahrul Rizki dengan NIM J0313202175. Untuk analisis identifikasi ide bisnis akan dipaparkan oleh Gilang. Kepada Gilang dipersilakan. Baik. Untuk ide bisnis sendiri, yang melatar belakangi kami untuk memilih produk Sazia ini adalah berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh perusahaan Sazia Medcorp mengenai pengharum ruangan organik menemukan bahwa 61,9% responden sudah mengenal produk pengharum ruangan organik. Selain itu, sebanyak 85,7% responden yang mengisi survei mengaku sangat tertarik untuk memiliki pengharum ruangan organik dengan angka ketertarikan tertinggi mencapai nilai 10 sebanyak 28,6%. Tingginya angka ketertarikan responden terhadap pengharum ruangan organik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya adalah para responden menginginkan untuk mencoba memiliki pengharum ruangan yang selain memiliki aroma yang wangi, namun juga berbahan alami, sehingga aman untuk kesehatan. Selain itu, para responden menganggap pengharum ruangan organik lebih ramah lingkungan, terlihat minimalis, dan terlihat simpel untuk diletakkan di ruangan. Maka dari itu, berdasarkan beberapa faktor di atas, kami berniat untuk memproduksi pengharum ruangan organik. Hal ini juga didukung oleh survei yang kami lakukan, bahwa 90,5% dari responden menginginkan kami untuk menjual pengharum ruangan organik. Pengharum ruangan adalah kebutuhan rumah tangga yang secara eksplisit melepaskan bahan-bahan kimia yang dikandungnya ke udara dan dihirup oleh konsumen. Tujuan penggunaannya untuk meredam bau-bau yang tidak sedap di dalam ruangan dan untuk membuat ruangan berbau bunga-bungaan atau serasa di taman bunga. Menghirup pengharum ruangan organik yang berbahan baku kimia terlalu sering dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Pengharum ruangan alami atau organik bisa dijadikan salah satu solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi kekhawatiran tersebut. Umumnya, pengharum ruangan organik alami berbahan baku aroma bunga dan buah. Produk ini dibuat dengan beberapa varian. Beberapa varian yang dibuat diantaranya adalah kopi, pinus, pandan, mawar, kayu manis, jeruk, lemongrass atau serai, dan jasmin atau melati. Sazia merupakan sebuah produk pengharum ruangan yang berbahan baku alami atau non-bahan kimia. Produk ini memiliki banyak keunggulan yang diantaranya adalah ramah lingkungan, tidak membahayakan kesehatan, dan memiliki bentuk dan aroma yang khas. Adapun pertimbangan lain dalam latar belakang yang tersusun dalam daftar kekuatan dan kelemahan. Produk Sazia memiliki kekuatan lebih aman untuk kesehatan, tidak mengandung zat berbahaya, memberikan banyak manfaat bagi tubuh, memberi efek rileks dan energi positif, tidak menghasilkan gas rumah kaca, aroma lebih segar, penguapan aroma konstan, ramah lingkungan, dan mengikat wangi lebih lama. Sedangkan kelemahannya adalah tidak praktis, relatif lebih mahal, mudah terbakar, ketergantungan terhadap media tertentu, tidak mudah menyebar, dan tidak bertahan lama. Untuk inovasi produk sendiri, kami memiliki visi menjadi badan usaha yang dapat mengenalkan berbagai produk organik kepada masyarakat sehingga membangun kesadaran untuk menjadi ramah lingkungan. Untuk misinya, menjual produk yang original dan organik serta melakukan branding produk organik yang ramah lingkungan.
Untuk desain dari produk sendiri, produk dari saja ini merupakan pengharum ruangan padat yang dibuat dari bahan-bahan organik sehingga tidak menimbulkan dampak yang berbahaya. Dibuat dengan desain yang minimalis sehingga cocok untuk diletakkan di mana saja. Analisis pesaing akan dipaparkan oleh saya pribadi. Pengharum ruangan masih mampu berkembang pesat di masyarakat. Dalam bisnis kita harus dapat menganalisis pesaing, karena itu sangat penting. Jika tidak bisa menganalisis pesaing, maka bisnis kita akan terkalahkan dengan kompetitor. Kompetitor sendiri merupakan pebisnis dari perusahaan lain yang menawarkan produk yang sama dengan kita. Berikut merupakan analisis pesaing bisnis pengharum ruangan. Yang pertama, pesaing utama yaitu perusahaan yang menawarkan produk pewangi ruangan seperti Stella, serta pewangi ruangan lainnya yang sudah terkenal di masyarakat dan lebih disenangi. Yang kedua, besar pasar yang dikuasai pesaing yaitu ada di beberapa minimarket, supermarket, warung, bahkan di media sosial atau online. Yang ketiga, peluang bisnis pewangi ruangan kita yaitu lebih aman bagi kesehatan, tidak mengandung zat berbahaya, serta lebih ramah lingkungan. Ancamannya yaitu sudah banyak perusahaan pewangi ruangan lain yang sudah terkenal di masyarakat dan disenangi. Yang keempat, keunggulan pesaing yaitu praktis. Aromanya tahan lama, memiliki berbagai aroma, memberikan efek rileks dan energi positif, harganya murah, serta sudah dikenal di masyarakat dan lebih disenangi. Kekurangannya yaitu mengandung zat berbahaya, tidak ramah lingkungan, dan kurang baik bagi kesehatan. Yang kelima, sasaran pesaing terdekat yaitu di beberapa minimarket, supermarket, dan warung. Sedangkan sasaran pesaing jauh yaitu di media sosial atau online. Yang terakhir, cara pesaing memenangkan persaingan yaitu dengan aktif berpromosi, target pasar yang luas, dan selalu memberikan diskon atau promo. Berikut merupakan nama pesaing. Yang pertama, perusahaan pesaing pewangi ruangan seperti Stella, Glade, Vesgo, Venice, dan sebagainya. Peluangnya yaitu yang pertama, praktis, yang kedua, aromanya tahan lama, yang ketiga, memiliki berbagai aroma, yang keempat, memberikan efek rileks dan energi positif, yang kelima, harganya terjangkau, dan yang keenam, sudah terkenal di masyarakat dan lebih disenangi. Kemudian ancamannya yang pertama yaitu mengandung zat berbahaya, yang kedua tidak ramah lingkungan, yang ketiga kurang baik bagi kesehatan. Kemudian yang kedua ada pengharum ruangan organik kopi Bali. Peluangnya yaitu yang pertama praktis, yang kedua tidak mengandung zat berbahaya, yang ketiga ramah lingkungan, yang keempat aromanya tahan lama, yang kelima harganya terjangkau, dan yang keenam baik bagi kesehatan. Kemudian ancamannya yaitu yang pertama hanya memiliki satu aroma saja yaitu kopi, dan yang kedua tidak semua orang menyukai aroma tersebut. Kemudian yang ketiga ada perusahaan pengharum ruangan aromaterapi seperti Volcano, Ultrasmith, Ultrasonic Air Aromatherapy. Peluangnya yang pertama aromanya tahan lama, yang kedua memiliki berbagai aroma, yang ketiga bentuknya unik, yang keempat harganya terjangkau, yang kelima baik bagi kesehatan, yang keenam menjaga kelembaban udara di dalam ruangan, dan yang ketujuh bisa dijadikan sebagai penghias ruangan. Ancamannya hanya satu, yaitu kurang praktis. Untuk analisis inovasi akan dipaparkan oleh Gibran. Kepada Gibran dipersilakan. Baik, berikut merupakan analisis inovasi dengan menggunakan metode Scamper. Pertanyaan pertama, apa yang bisa diganti dari ide produk jasa, saing, apakah bahan, komponen, atau unsurnya? Pada komputer kami menawarkan produk yang umumnya merupakan pewangi ruangan sintetis, sedangkan kami membuat pengharum ruangan dengan bahan organik yang lebih aman bagi kesehatan, tidak menyebabkan mual, aman dari alergi, tidak mengandung zat berbahaya, serta lebih ramah lingkungan.
Pertanyaan kedua, apakah ide produk jasa yang Anda digabungkan dengan produk jasa lainnya? Jawaban kami tidak, karena penggunaan pemanfaatan pengharum ruangan kami itu lebih aman bagi kesehatan, tidak mengandung zat berbahaya atau alami. Pertanyaan ketiga, apakah yang bisa diadaptasi dari produk atau jasa yang telah dikembangkan oleh pesaing? Yang bisa kami adaptasi dari produk pesaing yaitu untuk produknya sendiri bisa membuat aroma tahan lama, memiliki berbagai macam aroma, harganya lebih murah, sedangkan untuk pemasarannya sendiri yang bisa kami adaptasi yaitu dengan aktif berpromosi, target pasar yang luas, dan selalu memberi diskon atau promo. Pertanyaan keempat, apa yang bisa saya perbesar, perluas, perkecil, persempit dari produk atau jasa yang telah dikembangkan oleh pesaing? Yang bisa kami perbesar dari produk yang dikembangkan perusahaan lainnya yaitu dengan memperluas penjualan, bukan hanya di toko online, tetapi bisa masuk ke minimarket atau bahkan supermarket. Dan kelima, apakah dari produk atau jasa yang dikembangkan oleh pesaing dapat menghasilkan manfaat atau kegunaan lain? Untuk kegunaannya sepertinya sama saja, yaitu untuk mengharumkan ruangan. Tetapi untuk kegunaannya sendiri mempunyai keberbedaan terhadap produk pesaing dengan produk kami. Pada produk kami, pengharum organik dapat digunakan sebagai aromaterapi. Selain memberi efek menenangkan, penggunaan parfum organik juga dapat menambah energi dan memperbaiki suasana hati. Dan juga baik untuk kesehatan mental dan psikis penggunanya. Karena memiliki kandungan bahan alami yang tidak bercampur dengan kimia, sehingga tidak menimbulkan aroma yang menyengat dan memualkan. Yang keenam, apakah yang bisa saya hilangkan atau sederhanakan dari produk atau jasa yang telah dikembangkan oleh pesaing? Yang dapat kami hilangkan atau sederhanakan yaitu pada bahan-bahan yang digunakan pada produk pesaing, yang mengandung zat berbahaya, tidak ramah lingkungan, dan kurang baik bagi kesehatan. Dan terakhir, apakah saya dapat membalik atau menyusun ulang produk atau jasa yang telah dikembangkan oleh pesaing? Jawabannya tidak, karena penggunaan dan pemanfaatannya yang berbeda. Pada produk kami menggunakan bahan-bahan yang alami dan aman bagi penggunanya, serta dapat digunakan sebagai terapi. Sedangkan pada produk pesaing masih menggunakan bahan sintetis atau kimia yang kurang aman bagi penggunanya. Untuk analisis SWOT akan disampaikan oleh Aldi. Kepada Aldi dipersilakan. Ya baik, terima kasih. Untuk strength-nya dari produk kami yaitu yang pertama menawarkan pewangi ruangan yang memiliki aroma yang segar dan memberikan kenyamanan. Yang kedua menciptakan udara yang segar dan bersih. Yang ketiga terbuat dari bahan alami yang ramah lingkungan. Yang keempat harga yang sesuai. Dan untuk weakness dari produk kami yaitu produk yang dihasilkan bukan kebutuhan primer. Terus untuk opportunity-nya, yang pertama kesempatan untuk mengembangkan usaha sangat baik karena pengharum ruangan sangat populer di masyarakat. Yang kedua, adanya pengguna pengharum ruangan yang sangat banyak. Yang ketiga, meningkatkan peminat produk organik. Terus untuk tips-nya, yang pertama adanya produk sejenis yang telah dikenal masyarakat. Yang kedua, belum banyak masyarakat yang menyadari pentingnya pengharum ruangan alami. Untuk analisis keunggulan produk akan dipaparkan oleh Gibran. Pada Gibran dipersilakan. Baik, berikut merupakan analisis keunggulan produk. Keunggulan pertama itu baik untuk kesehatan mental. Pernahkah kalian berpikir mengapa aroma organik sangat enak dan memberi efek rileks? Yaitu penyebabnya adalah kandungan bahan alami yang tidak bercampur dengan kimia sehingga tidak menimbulkan aroma yang menyengat yang memualkan. Selain memberi efek menenangkan, penggunaan pengharum organik juga dapat menambah energi dan dapat memperbaiki suasana hati. Jadi untuk pengharum organik sangat baik untuk kesehatan mental dan psikis bagi penggunanya. Yang kedua, dapat digunakan setiap hari. Pengharum organik terbuat dari bahan-bahan yang alami dan dapat digunakan terpisah atau digunakan secara berlapis dengan pewangian lainnya sesuai keinginan. Yang ketiga, tidak menyebabkan pusing dan mual. Saat mencoba atau menggunakan pengharum sintetis, seringkali kita merasa pusing, ingin bersin hingga mual. Hal tersebut disebabkan oleh kandungan petrokimia yang menyebabkan aroma tajam yang mengganggu sensitivitas kulit, hidung, dan tenggorokan.
Tetapi sebaliknya pada pengharum organik dengan bahan alami cenderung memiliki aroma yang soft, tidak terlalu tajam, dan tidak menimbulkan rasa pusing, ingin bersin, dan mual. Baik, selanjutnya segmentasi, targeting, dan positioning akan dipaparkan oleh Aldi Purna. Pada Aldi, dipersilahkan. Ya baik, untuk segmentasi, targeting, dan positioning, yang pertama ada geografi. Karena dipasarkan secara online, produk ini dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, demografi, ditunjukkan untuk semua kalangan. Yang ketiga, ada psikografi, produk ini ditujukan khusus untuk seluruh kalangan yang ingin beralih menggunakan produk organik, serta yang tidak cocok dengan produk pengharum ruangan sintetis. Yang keempat, ada perilaku. Dengan adanya krisis lingkungan yang menyebabkan munculnya gaya hidup organik, membuat produk organik tentunya memiliki pasar yang selalu membutuhkan produsen atau penjual produk organik. Untuk targetingnya, target pasar dari produk Sasia adalah target pasar selektif, di mana sejumlah segmen pasar atraktif dan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Segmen pasar atraktif yang dimaksud adalah orang yang membutuhkan wewangian dan orang yang suka dengan produk organik. Dan segmen pasar tersebut sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu produk pengharum ruangan organik Sasia. Untuk positioning produk Sasia dilakukan menurut pesaing, di mana produk Sasia membuktikan diri bahwa produk ini lebih baik dibandingkan dengan produk pengharum ruangan lainnya, di mana produk Sasia berdiri sebagai produk yang original organik. Untuk analisis bauran pemasaran atau 4P akan dipaparkan oleh Alia Fauziah. Pada Alia, dipersilakan. Baik, terima kasih Syahrul atas waktunya. Saya akan memaparkan mengenai 4P. Yang pertama adalah produk. Di mana produk yang ditawarkan yaitu berjenis pengharum ruangan dengan brand atau merek Sasia. Produk yang kami tawarkan yaitu dengan menggunakan bahan yang alami dan ramah terhadap lingkungan. Desain yang kami tawarkan yaitu minimalis. Produk yang kami memiliki 9 varian, yaitu kopi, pinus, pandan, mawar, kayu manis, jeruk, lemongrass atau serai, jasmine, melati. Dan produk kami diproduksi di Kota Bogor, Jawa Barat. Lalu ada price. Berdasarkan survei dan perhitungan yang nantinya akan saya sampaikan juga, harga yang ditawarkan untuk semua aroma adalah Rp23.000. Lalu untuk place, wilayah pemasaran mencakup seluruh Indonesia, dan promotion berdasarkan survei, media promosi yang akan kami lakukan yaitu melalui media sosial seperti Instagram dan TikTok, dikarenakan saat ini dari kedua media sosial tersebut sedang banyak digandrungi oleh banyak masyarakat. Selanjutnya, analisis perhitungan biaya juga akan saya paparkan. Pertama, saya akan memaparkan terkait biaya overhead yang terdiri dari penyusutan gedung. Untuk overhead tetap terdiri dari penyusutan gedung, penyusutan mesin, biaya listrik, biaya air, dan biaya tambahan gaji dengan subtotal Rp800.000. Lalu ada biaya overhead variabel yang terdiri dari biaya kemasan, biaya label, biaya LPG, biaya ongkos kirim dengan subtotal Rp1.400.000. Lalu masuk kepada perhitungan dari komposisi bahan dari produk yang kami buat, yaitu ada minyak esensial alami, garam, dan gelatin tawar dengan jumlah Rp1.720.000. Selanjutnya ada tenaga kerja. Tenaga kerja yang kami butuhkan ada 4 untuk produksi dan pengemasan dengan tarif Rp800.000 sehingga berjumlah Rp3.200.000. Nah, untuk harga pokok produksi ini kita menghitung dari biaya bahan baku minyak esensial alami, bahan baku garam, bahan baku gelatin tawar, biaya overhead secara total, lalu biaya tenaga kerja, dan dari semua itu kami totalkan dan didapat hasil Rp7.120.000. Nah, dikarenakan jumlah produksinya yang akan kita buat adalah 400 pieces, total biaya produksi itu dibagi dengan 400 sehingga harga pokok produksi per pieces yaitu Rp17.800.
Lalu adapun biaya non produksi yaitu untuk administrasi pemasaran lewat sosmed sebesar Rp500.000 dan laba yang kami inginkan sebesar 20%. Selanjutnya dengan komponen-komponen yang sudah dihitung, kami akan menghitung persentase markup, yaitu menghitung dari persentase laba yang kami inginkan dengan total biaya produksi ditambah dengan biaya non produksi dibagi dengan biaya produksi dikali 100% dan didapatkan persentase markup yang kami dapatkan yaitu 27%. Selanjutnya untuk menghitung laba, kita menghitung biaya produksi dikali dengan persen markup sehingga didapat Rp1.922.400. Nah, untuk harga jual sendiri kami menghitung labanya ditambah dengan biaya produksi dibagi 400. Nah, hasilnya itu Rp22.606. Dan jika kami bulatkan, harga jual dari produk kami yaitu Rp23.000, seperti yang tadi sudah dicantumkan pada bauran 4P pada komponen price. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan, bisa ajukan pada section komen di YouTube. Kurang dan lebihnya kelompok kami mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.